Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Septian, NIM 0539267734 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta Pondok Cabe. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik, tugas kedua mata kuliah jaringan komputer, di mana saya harus mengerjakan beberapa perintah command prompt. Di depan saya sudah ada command prompt dan saya merangkum sedikit untuk setiap perintahnya. Tanpa perlu lama-lama, coba saya akan mulai dari perintah yang pertama, cd. Cd itu perintah yang digunakan untuk berpindah direktori aktif di command prompt. Dengan perintah ini, pengguna dapat masuk ke folder tertentu. Contohnya saya di user Tias, saya mau coba akses folder dokumen. Seperti ini berpindah jadi drive C, user, Tias, dan dokumen. Selanjutnya perintah cls. Perintah cls ini berfungsi untuk membersihkan seluruh tampilan layar. Selanjutnya cls garis miring tanda tanya. Perintah ini untuk menampilkan apa itu perintah cls, yaitu clear the screen. Lanjut ke perintah dir slash tanda tanya, digunakan untuk menampilkan informasi bantuan mengenai perintah dir. Dari sini pengguna dapat menggunakan berbagai parameter tambahan seperti /p untuk menampilkan daftar file per halaman, /w untuk tampilan lebar, dan sebagainya. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, ipconfig. Perintah ini menampilkan konfigurasi IP dasar komputer, seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Seperti ini, contohnya ada media state, adaptor apa yang saya gunakan di sini yang aktif adalah LAN WiFi, ada IP-nya, ada subnet mask-nya, ada gateway-nya terdaftar jelas. Selebihnya disconnect. Selanjutnya ipconfig/all. Ini menampilkan informasi jaringan secara lengkap, termasuk hostname, DNS server, MAC address, physical address, serta status DHCP. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, ipconfig/tanda tanya. Memberikan daftar lengkap semua parameter dan opsi yang dapat digunakan bersama perintah ipconfig. Contohnya ipconfig/release, ipconfig renew, atau ipconfig+dns. Lanjut, kita coba ipconfig/release. Ini digunakan untuk melepaskan atau merilis alamat IP yang sedang digunakan oleh adapter jaringan yang saya gunakan sekarang WiFi. Dilepaskan. Kita lanjut ke ipconfig renew, perintah selanjutnya. Kebalikan dari release, ipconfig renew ini digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Tadi di sini nggak ada gateway-nya, sekarang WiFi-nya sudah ada gateway, subnet mask, dan lain-lainnya. Lanjut ke perintah selanjutnya, ipconfig display DNS. Perintah ini menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer. Tidak jauh beda dengan browser. Ipconfig ini, perintah ini maksudnya menampilkan semua cache DNS yang pernah ada di komputer ini. Sebanyak ini, semua yang pernah ada di komputer ini pakai. Lanjutnya lagi, ipconfig/dns.
Fungsinya menampilkan fungsinya menghapus seluruh cache DNS lokal di komputer. Dari tadi yang sudah ada ditampilkan banyak, flash ini untuk menghapus semua cache. Lanjut lagi, perintah selanjutnya ipconfig register DNS. Perintah ini untuk mendaftarkan ulang nama host dan alamat IP ke server DNS. Sudah terlihat register of DNS resource record for all adapter of this computer has been initiated. Sudah berhasil. Selanjutnya, perintah ping digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antara komputer lokal dan host tujuan. Biasanya kita menggunakan misalkan contoh ping google.com. Oh, gagal. Sepertinya saya salah tulis atau ping saya salah tulis. Maaf. Ada semuanya lengkap. Selanjutnya netstat. Perintah ini menampilkan daftar koneksi jaringan aktif, port yang terbuka, serta status koneksi TCP/IP. Lanjut ke perintah selanjutnya, tracer. Perintah ini untuk menelusuri jalur yang dilalui paket data dari komputer lokal hingga ke host tujuan. Dengan perintah ini, pengguna dapat mengetahui di titik mana terjadi keterlambatan atau gangguan koneksi di jaringan. Kita lanjut, perintah selanjutnya, ping. Menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap jalur koneksi jaringan. Perintah ini menampilkan statistik paket loss pada setiap titik atau hop. Perintah selanjutnya slookup. Terusnya perintah ini berfungsi untuk mendapatkan informasi DNS dari sebuah domain. Saya kasih contoh aja, nslookup www.google.com. Di sini akan ditampilkan informasi DNS-nya. Lanjut lagi, netsh. Ini perintah yang merupakan alat konfigurasi jaringan tingkat lanjut di Windows. Dapat digunakan untuk menampilkan atau mengubah atau menyimpan atau menghapus konfigurasi jaringan. Contohnya, saya minta ditunjukkan dalam Profiles. Di sini saya menggunakan Asus sebagai jaringan utama nirkabel saya. Untuk selanjutnya, perintah root. Root ini menampilkan serta mengelola tabel routing IP pada sistem operasi. Administrator jaringan dapat melihat rute lalu lintas data, menambahkan atau menghapus entry rute secara manual untuk mengarahkan paket ke tujuan tertentu. Coba saya kasih contoh route print. Seperti ini. Untuk melihat tabel routing IP pada sistem operasi. Perintah terakhir, net. Net ini perintah serbaguna yang digunakan untuk mengelola berbagai layanan jaringan di Windows, seperti pengguna net user, net start atau net stop, dan net share untuk koneksi berbagai sumber daya. Saya coba kasih contoh untuk net user.
Di sini ada 2 user, administrator dan user atas nama Tias. Sudah selesai. Sepertinya cukup untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer kali ini. Jika penjelasan saya ada kesalahan atau kurang dimengerti, boleh tulis di komen. Untuk tutor atau dosen, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.